Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharuka Said, selamat siang semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat di sana. Ya, karena kita masih kuliah daring ya, jadi kita belum bisa bertatap muka. Tapi apapun itu kita harus bersyukur ala kulli hal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar tentang dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis yang menjelaskan tentang akhlak ya. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian akhlak, etika dan juga moral ya. Dan akhlak itu adalah yang tertinggi karena berdasarkan wahyu dan yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, apa dalil-dalilnya? Bagaimanakah kita untuk berakhlak bagaimana? Nah, maka kita harus tahu dalilnya ya, dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dari yang pertama dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah ini. Para semua ya sama ya. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini adalah akhlak yang pertama, yaitu orang yang ikhlas. Ikhlas hanya menyembah Allah dan mengharapkan ridho Allah. Itu adalah akhlak seorang muslim. Orang-orang yang beriman, berbuat baik, beribadah hanya kepada Allah, dia mengharapkan ridhonya, bukan untuk orang lain, bukan untuk tetangganya, saudaranya, pacarnya dan sebagainya, enggak. Tapi dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah akhlak seorang muslim. Kemudian akhlak dalam ayat lain disebutkan, yaitu dalam Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah ini, ayat ini menjelaskan tentang sabar ya. Sabar itu ada 3. Ada sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ada sabar dalam menghindari atau menjauhi larangan Allah. Ada juga sabar karena terkena musibah ya. Sekarang kita sedang dilanda corona ya. Kita harus sabar kepada Allah SWT. Sabar atas musibah yang menimpa kita semua. Sabar adalah akhlak seorang muslim. Selanjutnya dalam Al-Quran disebutkan, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Baqarah ayat 152. Di sini ada sebuah akhlak yang harus kita lakukan, yaitu washkuruli, bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Itu akhlak seorang muslim itu. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah dia berikan kepada kita. Kalau kita sedang terkena musibah, kita bersabar. Kalau sedang mendapatkan nikmat ya, kita bersyukur pada Allah. Demikian juga kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita berterima kasih ya. Bersyukur itu kepada Allah, berterima kasih kepada manusia, seperti itu. Kemudian ayat lain yang menjelaskan tentang akhlak adalah surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ayat ini menjelaskan akhlak pemaaf. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tidak mudah memang, karena jaminannya surga. Kalau kita akhlaknya sesuai Al-Quran dan hadis, jaminannya surga. Mudah apa gampang? Susah. Kalau mudah adanya kulkas,
Kan begitu. Kalau susah adanya surga. Surga tidak mudah, men. Pemaaf, jadi seorang pemaaf. Rasulullah sudah mencontohkan dengan contoh yang sangat banyak bahwa beliau adalah seorang pemaaf. Seperti itu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dialah yang memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Akhlak seorang muslim dalam ayat ini adalah adil, wa ihsan, dan berbuat kebaikan. Adil itu apa sih? Adil itu ya menempatkan atau memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Adil itu gak harus sama. Seorang bapak yang punya anak dua misalkan, yang satu sekolah SMA, yang satu anak SD, ya uang sakunya jelas berbeda. Tapi adil, dua-duanya dikasih. Yang anak SMA 20.000 misalkan, yang SD 5.000 seperti itu misalkan. Itu nggak sama kan? Nggak sama, tapi adil. Tidak adil itu tidak harus sama, seperti itu. Adil terhadap anak-anaknya, adil terhadap istri-istrinya kalau punya istri lebih dari satu, adil terhadap teman-temannya, dan kalau pemimpin adil terhadap rakyatnya, seperti itu. Wal ihsan, dan berbuat baik. Ihsan ini berbuat baik. Akhlak seorang muslim adalah berbuat baik kepada sesamanya. Nah, berbuat baik ini bersifat universal. Bukan hanya kepada saudara sama muslim, tapi juga kepada yang non muslim. Boleh saja. Berbuat baik pada tetangganya nggak mesti Islam. Berbuat baik pada saudara. Kadang-kadang ada orang sekeluarga beda agama. Jadi berbuat baik pada siapa saja adalah hak seorang muslim. Wa ita'idil qurba, dan memberikan kebaikan atau sedekah kepada orang yang dianggap kerabat, seperti itu. Ya, kalau teman-teman sudah jadi orang yang punya harta berlebih, bersedekahlah kepada kerabat yang didahulukan, ya. Jadi kalau punya kerabat didahulukan, yang dekat, kemudian yang jauh, jangan yang jauh dulu, baru yang dekat. Utamakan kalau mau bersedekah itu untuk keluarga dulu, seperti itu. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan akhlak seorang muslim di sini adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, seperti itu. Dan juga permusuhan, ya, mencegah kalau ada kemungkaran dilarang, seperti itu. Tapi nahi mungkar harus dengan cara yang ma'ruf, ya. Melarang perbuatan yang mungkar harus dengan cara yang baik, ya. Jangan asal melarang, seperti itu. Ya, itu kurang lebih dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak manusia banyak sekali, seperti itu, ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah itu kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kalau kalian baca Al-Quran semuanya, itulah akhlaknya Rasulullah. Banyak sekali. Yang tadi kita sebutkan adalah sebagian kecil saja, seperti itu. Itu kalau sudah dilakukan, wah luar biasa. Jadi wali kalian itu. Kalau sudah bisa menjelaskan tadi ayat-ayat yang sudah saya sebutkan. Kalau bisa mengamalkan, ya, mengamalkan ayat yang sudah saya sebutkan, jadi wali kalian itu. Oke. Selanjutnya adalah hadis tentang akhlak. Hadis, ya, ada Al-Quran, sekarang hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Rahu Tirmidzi. Yang artinya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang memiliki akhlak terbaik. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada pasangannya. Nah, ini penting ini bagi yang sudah menikah, ya. Yang jomblo ya nantilah. Kalau sudah menikah diperhatikan. Catat ini, catat. Seperti itu. Akhlak yang terbaik bagi seorang muslim adalah berbuat baik kepada pasangannya. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, adalah akhlak yang terbaik itu.
Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'mina yudriku bi husni khuluqihi darujatin qa'imil lail wa sha'imin nahar. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya mendengar dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, sesungguhnya seorang mukmin itu akhlak yang baik bagi mereka bisa mencapai derajat yang menghabiskan seluruh malamnya dengan sholat malam dan juga siangnya dengan berpuasa. Jadi akhlak seorang muslim juga rajin sholat malam, ya. Pentingnya sholat fardu dulu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tuh dilakukan dulu semuanya. Bonusnya dapat sholat malam. Itu adalah akhlak seorang muslim. Dan juga puasa, sunnah, terutama yang masih jomblo itu puasa wijak, puasa untuk menghindari hawa nafsu itu. Kemudian selanjutnya akhlak yang kita akan bahas adalah hadis dari Abi Darda. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa innallaha liyubghidul fahisha al-badhi'a, ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Ya, sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seseorang yang kecil lagi jahat. Akhlaknya baik, ya, sopan santunnya bagus, itu, ya, itu Allah suka. Oh ya, tadi ada hadis yang perlu saya ulangi, ya, yang dari Aisyah radhiyallahu anha. Saya ulangi lagi, ya, tadi. An Aisyah taqalat sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'mina yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil lail sha'imin nahar. Yang artinya, aku mendengar Nabi Muhammad SAW, kata Aisyah, Nabi berkata, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan akhlak yang baik, mereka bisa mencapai derajat orang yang menghabiskan seluruh malamnya dan dalam sholat dan seluruh siangnya dengan berpuasa. Maksudnya, orang yang akhlaknya baik, budi pekertinya luhur, ini bisa menyaingi derajat orang yang ahli puasa, juga ahli sholat malam. Akhlaknya baik, jadi akhlak yang utama. Karena Rasulullah SAW bersabda, gimana itu? Inna ma bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ya. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, seperti itu, ya. Inna ma bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Baik, semoga kita bisa mengamalkan akhlak yang baik, ya, yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Allahumma amin. Cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan, ya. Tugasnya nanti di Google Classroom atau di grup WhatsApp, ya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.